Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh program Sekilo Sekolah Kita Online. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Ayo kita baca bersama-sama berdoa dalam hati kalian di rumah masing-masing ya. Ayo berdoa mulai. Selesai? Ya. Kita mulai saja ya, mudah-mudahan, tapi sebelumnya mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat di rumah, kemudian tetap menjadi anak yang baik dan menjadi anak-anak yang hebat. Yuk kita mulai saja. Hari ini kita akan belajar apa? Ya, sekarang kita mulai. Kenapa kita harus belajar yang seperti tadi kita sebutkan, Ibu sebutkan. Pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Yang berikutnya, peserta didik melalui gambar dapat memberikan pendapat tentang kegiatan manusia yang dapat merusak habitat hewan liar. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan dengan baik tentang sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai benda hias. Dan yang terakhir adalah kalian dapat membuat mozaik dengan menggunakan biji-bijian sesuai dengan selera kalian. Ya. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita melangkah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjaga kelestarian alam, kita lihat dulu di sini ada satu wacana yang berjudul hewan langka dan penyebabnya. Tak sedikit hewan langka di Indonesia yang saat ini terancam punah. Penyebabnya seringkali karena ulah manusia. Salah satu hewan yang terancam punah dan dilindungi adalah harimau Jawa dan harimau Sumatera. Habitat mereka seringkali tergusur rusak karena pembangunan atau pembukaan lahan pertanian atau pemukiman, tambang, dan pemukiman. Aduh, ada 2 kali ya. Yuk, nggak apa-apa, kita lanjut. Akibatnya harimau ini tidak lagi memiliki tempat tinggal dan bahkan ada yang masuk ke pemukiman warga sehingga membuat takut para warga. Sebenarnya harimau-harimaulah yang terlebih dahulu merasakan cemas karena habitat mereka telah rusak. Tujuan harimau-harimau ini sebenarnya mencari makan. Masyarakat akhirnya resah karena bisa saja hewan ternak mereka akan dimangsa oleh harimau-harimau tersebut. Hewan ternak tersebut diantaranya kambing, ayam, bebek, kerbau, dan sapi. Hewan-hewan ternak tersebut ada pemakan tumbuhan, tetapi juga untuk ayam dan bebek mereka juga menyukai kacang-kacangan. Hewan ayam dan bebek ini termasuknya omnivora, ya, pemakan segala. Lanjut, jika sudah seperti ini, lalu siapakah yang sebenarnya sudah mengganggu hak hidup harimau-harimau itu ataukah manusia? Sementara manusia diberi akal dan budi, seharusnya dapat menggunakan untuk dapat melindungi hak hidup hewan-hewan tersebut. Karena hewan tersebut juga memiliki hak hidup sepenuhnya. Jadi mereka punya hak, ya, bukan hanya hak manusia, tetapi hewan termasuk tumbuhan juga mempunyai hak untuk hidup. Karena itu mari kita bersama-sama melindungi hewan-hewan liar tersebut. Karena mereka berhak untuk mempunyai tempat tinggal yaitu di hutan. Nah, sekarang kita akan mencari tahu kalau seumpamanya kita tidak menjaga kelestarian habitat para hewan tersebut, hewan liar tersebut, apa yang akan terjadi? Lalu kita akan mencari tahu apa saja sih yang menyebabkan dari perilaku manusia ini, akibatnya akan dampaknya seperti apa jika mereka tidak memelihara diantaranya lingkungan diantaranya hutan, kemudian habitat para hewan liar. Yuk kita lihat. Nah, di sini ada hewan, di sini ada keterangan burung cendrawasih. Ini adalah salah satu hewan yang dilindungi, ya, karena sudah hampir punah. Habitat burung cendrawasih ini ada di Papua. Bagus ya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya.
Ini juga ada beberapa gambar foto di mana hewan-hewan ini juga termasuk hewan yang sudah langka dan dilindungi. Kalau ada yang bertanya hewan langka itu apa sih Bu? Hewan langka itu berarti jumlahnya yang sudah sangat sedikit, makanya disebut dengan langka dan mendekati punah. Nah, di sini ada badak bercula satu, ada di ujung kulon, ya, di Pulau Jawa. Lalu kemudian di sini juga ada harimau. Harimau itu ada dua tempat, ada harimau Jawa dan ada harimau Sumatera. Ini yang paling kelihatan, orang biasa tahu kalau ini kita menyebutnya monyet. Ini adalah orang hutan, ada di kedalaman hutan Kalimantan. Ini juga termasuk hewan yang sudah mulai punah dan sangat langka dan banyak dieksploitasi kemudian diperdagangkan secara liar. Yang berikutnya itu masih ada badak juga. Nah, yang ini yang seperti kadal, kita mungkin sudah tahu semua, ini adalah yang disebut dengan komodo. Dan habitat komodo itu di Indonesia hanya ada di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Barat. Populasinya semakin sedikit, ya, populasinya semakin sedikit sehingga ini tidak boleh diburu secara liar. Kita ke slide berikutnya. Sudah cukup tahu ya anak-anak. Nah, tadi kita di wacana tadi kita membahas sedikit tentang hewan ternak. Hewan ternak itu apa sih Bu? Hewan ternak itu hewan yang biasa dipelihara oleh manusia, ya. Nah, yang Ibu tampilkan di slide ini adalah hewan ternak yang dapat dikonsumsi. Ya, yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Kita lihat gambar pertama. Ya, itu ada kambing. Ya, atau biasa anak-anak suka menyebutnya embe. Nah, ini adalah hewan kambing, bisa dimanfaatkan susunya, kemudian kulitnya, lalu dagingnya juga bisa untuk masak, biasa kita makan sate kambing. Lalu di sebelahnya ada sapi, sama halnya dengan sapi, sama dengan kambing, sapi juga bisa dimanfaatkan dagingnya. Biasa siapa yang pernah makan rendang, ya itu dari daging sapi, atau ada yang pernah makan apa lagi ya? Bakso, nah itu terbuat dari daging sapi juga. Kulitnya bisa dimanfaatkan sama halnya seperti kambing, susunya juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Untuk kulit sapi biasanya bisa dibuat kerupuk atau bahkan bisa dibuat untuk membuat tas, kemudian sepatu, lalu ikat pinggang dan lain sebagainya. Yang di tengah sudah pasti kalian tahu semua hewan ternak apa ini? Ya, ini adalah hewan ternak bebek ya. Nah, bebek ya, coba kita lihat banyak sekali bebeknya. Ini juga banyak diternak oleh penduduk kita di Indonesia karena memeliharanya sangat mudah. Nah, bebek ini juga bisa dimanfaatkan, dia bertelur, dimanfaatkan telurnya dikonsumsi oleh manusia karena banyak mengandung protein yang sangat tinggi. Lalu kemudian dagingnya udah pasti buat masak, dimakan oleh manusia. Itu kalau bulunya untuk apa? Biasanya suka dibuat monceng sama seperti halnya kemonceng ya, bulu ayam juga. Langsung karena sudah bercerita bulu ayam, sudah nyerempet-nyerempet bulu ayam, kita langsung ke hewan ternak ayam. Ya, sama halnya seperti bebek, ada telurnya, kemudian dagingnya juga dimanfaatkan oleh manusia. Nah, yang di sebelahnya ini ada kerbau. Sebenarnya ada satu lagi kuda ya, tapi hari ini kita bahas cukup 5 saja. Kerbau juga mungkin jarang orang yang mengkonsumsi daging kerbau, tetapi ada beberapa daerah yang mengkonsumsi daging kerbau. Dilaksanakan itu kalau umpamanya mereka punya hajat besar, ya. Nah, kerbau ini selain dagingnya bisa dimanfaatkan, yang dominan atau yang paling menonjol pada kerbau ini adalah tenaganya, termasuk sapi juga. Jadi kerbau ini lebih banyak dimanfaatkan tenaganya untuk menarik pedati atau kereta kuda yang terbuat dari kayu, termasuk sapi juga. Jadi kemudian untuk membajak sawah juga, gitu. Jadi sangat membantu para petani. Sampai sini paham anak-anak? Ya, ini hewan ternak ya, yang tadi tidak hanya hewan liar yang perlu kita dilindungi, tetapi juga termasuk hewan ternak. Bagaimana cara melindungi hewan ternak? Kita memeliharanya dengan harus dengan baik, artinya bagaimana cara memberi makan yang baik, kemudian bagaimana makan itu tetap mengandung vitamin sehingga ternak-ternak itu sehat. Kemudian bagaimana cara mencegah
supaya ternak yang kita pelihara itu tidak sakit, maka harus diberi vaksin. Nah, biasanya itu ada di dinas peternakan atau bisa langsung ke dokter hewan supaya ternak-ternak ini tidak terdapat penyakit pada ternak-ternak. Yuk lanjut. Nah, tadi di awal sudah dikatakan bahwa di wacana yang tadi dikatakan bahwa ada sebagian beberapa hewan liar yang kemudian akhirnya merambah atau masuk ke perumahan penduduk. Kenapa? Sekarang kita lihat. Ini salah satu kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Nah, ini adalah penebangan kayu secara liar, penebangan pohon secara liar. Di mana kayu-kayu ini sebenarnya sangat bermanfaat dan sangat membantu dalam kehidupan manusia. Bisa dibuat untuk peralatan rumah tangga, untuk mebel, kursi, dan lain sebagainya. Tetapi jika saat penebangan itu dilakukan tidak diimbangi dengan mengadakan penghijauan kembali atau reboisasi kembali, maka akan terjadi seperti inilah. Habitat hewannya rusak, kemudian hewan juga akan mencari makannya sulit, akhirnya mereka itu lari ke rumah penduduk di sekitar hutan. Tetapi kerusakan hutan ini bukan hanya karena dari penebangan pohon saja, tetapi ada dari hal lain. Misalnya kita lihat ke slide berikutnya. Ya, kebakaran hutan. Ini juga termasuk perilaku ulah manusia. Biasanya suka seperti ada yang para pendaki gunung barangkali. Tapi bukan berarti ibu menunjuk semua bahwa para pendaki gunung atau yang pernah berkemah di daerah hutan itu melakukan hal yang tidak baik. Mungkin ini ada ketidaksengajaan. Jadi pada saat barangkali mereka menyalakan api pada saat berkemah, kemudian mereka lupa atau bisa saja terjadi karena terlalu cuaca matahari yang sangat panas, kemudian daun-daun kering, hutan kering akhirnya menyulut berkobarnya sebuah api. Dan ini bukan suatu hal yang mudah untuk memadamkan sebuah hutan. Jadi kembali lagi kepada kita sebagai manusia bertanggung jawab terhadap lingkungan karena kita juga hidup tergantung pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Termasuk kalau hutannya terbakar, maka asupan oksigen di dunia ini akan berkurang karena salah satu fungsi hutan tersebut dari daun-daunnya adalah sebagai penghasil O2 atau oksigen yang kita gunakan untuk bernapas. Next. Nah, ini juga masih seperti yang tadi. Ya. Gundul hutannya, kemudian kalau sudah begini biasanya kemudian tidak dilakukan reboisasi atau penanaman kembali, biasanya pada saat hujan besar pasti akan terjadi longsor. Kenapa? Karena akar-akar pohon yang ada pada tanah tersebut sudah tidak bisa mengikat tanah tersebut supaya tidak mengalami longsor. Tetapi karena pohonnya sudah tidak ada, dengan sendirinya maka tanah-tanah itu tidak kuat lagi dan tidak terikat, tidak dikuatkan oleh akar-akar pohon, maka terjadinya longsor ataupun banjir. Yang berikutnya kita lihat, nah ini salah satunya. Perambahan hutan seperti ini akan mengakibatkan dampak yang sangat buruk. Selain tadi yang sudah di awal Ibu jelaskan, diantaranya juga mungkin akan yang tadi merusak ekosistem atau habitat para hewan. Kemudian perambahan hutan ini, artinya penebangan hutan ini tidak hanya untuk diambil pohonnya saja, termasuk di antaranya pembukaan ini hutan ini untuk lahan diantara untuk pemukiman, kemudian untuk tambang juga kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini perusakan hutan yang akibat dilakukan penambangan. Ya, penambangan bisa jadi batu bara, kemudian penambangan biji besi, kemudian penambangan minyak bumi, kemudian perak, emas, dan sebagainya. Jika kita sebagai manusia atau para pengeksploitasi ini tidak bisa memperbaiki kembali keadaan hutan yang rusak seperti ini, maka mungkin nanti untuk generasi berikutnya bisa jadi tidak ada hutan. Kita kembali, nah ini diantaranya, jadi hutan, ya penebangan hutan itu bukan hanya untuk tadi penambangan, untuk mengambil untuk pohon-pohonnya atau tanamannya, tapi juga dijadikan pemukiman. Dan gambar ini adalah sebuah desa di bawah lereng gunung. Ya,
Jadi di atasnya ada gunung, ini di pinggirnya gitu. Pada saat hutan di gunung tersebut gundul, maka otomatis atau dengan sendirinya akan terjadi longsor. Ya. Lanjut. Nah, kemudian tadi dikatakan kita hari ini di depan tadi kita akan memanfaatkan bahan sumber daya alam, diantaranya yang tadi di wacana dikatakan bahwa ayam dan bebek itu makan biji-bijian, dan hari ini nanti kalian di rumah akan mencoba membuat mozaik. Ya, mozaiknya apa saja? Tapi kita lihat dulu alat dan bahan yang harus kita siapkan. Pertama, alatnya itu 1 buah kertas gambar, ukurannya terserah kalian, sesuaikan dengan mozaik yang akan kalian buat. Kemudian lem kayu, pensil, penggaris, dan penghapus. Penghapusnya untuk apa, Bu? Ya barangkali membuatnya salah. Penggarisnya itu membuat untuk garis pinggir. Bahannya bisa kalian pilih sesuai dengan kemampuan yang kalian cari. Ada kacang hijau, biji jagung, ataupun beras. Lalu kita lihat cara membuatnya. 1, buatlah garis tepi pada kertas gambar dengan lebar 2 cm. Ya, jadi sebelum dibuat sketsanya, kertas gambarnya dibuat dulu garis di sampingnya, samping kanan kiri atas bawah, supaya kelihatan lebih rapi. Yang kedua, buatlah sketsa gambar hewan yang akan dibuat sebagai mozaik pada kertas gambar. Jadi sebelum dibuat, ditempelkan biji-bijinya, buat dulu sketsanya gambar. Umpamanya kalian mau kura-kura, kemudian harimau, burung, atau kupu-kupu boleh ya. Terserah kalian saja, atau bisa kalian diskusikan dengan guru kalian ataupun dengan teman kalian melalui online. Yang ketiga, setelah sketsa gambar sudah jadi, lalu berilah lem pada bagian sketsa hewan, lalu tempelkan biji-bijian tersebut dengan rapi. Nanti di rumah bisa dibantu oleh orang tua. Harus teliti, harus hati-hati, harus sabar ya pada saat membuat. Kita lihat contoh beberapa mozaik. Nah, ini terbuat dari kacang hijau. Nah, ini termasuk salah satu hewan liar yang dilindungi. Gajah ada di Sumatera, Lampung ya. Di situ ada habitat gajah, kemudian ada penangkarannya juga. Kalau kalian mau lebih tahu bisa cari di Google atau di YouTube, tinggal klik cari linknya. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini ayam, hewan ternak tadi ya. Di sini kalau tidak salah ada biji kuaci, ada jagung, lalu ada kacang kedelai, kemudian ada beras merah juga, lalu ada kacang hijau juga ya. Boleh divariasi seperti ini ya. Diberi backgroundnya, ada pemandangannya, jadi supaya lebih bagus lagi hasilnya. Jangan lupa harus hati-hati saat mengerjakannya ya. Pelan-pelan minta bantu oleh orang tua kalian. Kemudian ada satu gambar lagi. Nah, ini kura-kura. Ini kalau tidak salah lihat ini terbuat dari kacang hijau ya dengan biji jagung. Nah, ini juga dibuat, backgroundnya bagus, bisa menggunakan pensil gambar, bisa juga menggunakan krayon. Ya, jangan lupa selalu buat yang rapi dan bersih. Nah, hari ini Ibu kira cukup dulu belajar kita hari ini, dan kesimpulan hari ini adalah kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan pada kita dengan cara yang pertama menjaga alam dengan baik, dengan saling menjaga dan memberikan hak hidup sepenuhnya kepada semua makhluk hidup. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan, artinya tidak berlebihan ya, secukupnya saja. Menjaga sumber daya alam agar terjaga keseimbangan, seperti yang tadi Ibu katakan, pada saat ada penebangan maka harus ada penanaman kembali. Sehingga sumber daya alam yang kita punya tidak akan pernah habis, tetapi kembali ada, dan itu kembali lagi kita sebagai manusia, apakah kita bisa berbuat seperti itu. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan lainnya, selain untuk kebutuhan pokok. Tadi yang sudah kita lihat di slide sebelumnya, bahwa kita bisa menggunakan sumber daya alam tersebut untuk membuat hiasan, ya, yang tadi benda hias maksudnya seperti itu. Yang terakhir, memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak merusak habitat makhluk hidup lainnya. Jadi boleh menggunakan sumber daya alam, boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi dengan bagaimana caranya supaya tidak merusak habitat makhluk hidup yang ada di sebuah ekosistem. Itu saja, terima kasih.
Nah, pesan moral, manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusak sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya, diantaranya karena kebetulan Cirebon itu ada di daerah pesisir pantai, misalnya hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan kalau daerah wisatanya tidak mau berkunjung, dan bisa jadi akan terjadi yang biasa kita sebut dengan abrasi, pengekisan pada bibir pantai. Ya. Selanjutnya, terima kasih anak-anak hebat. Nah, di sini ada tayangan terakhir, bagaimana sih kita memanfaatkan sumber daya alam. Ada seorang nelayan mencari ikan, kemudian ikannya dijual, ada para pedagang, kemudian dibeli, datang ke rumah oleh ibu kalian, dimasak. Nah, kalian bisa mengkonsumsi ikannya. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan di sekitar kita. Terima kasih anak-anak hebat.